Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Ya, kita lihat dulu ya, saya jelaskan bacaannya. Dengan kita menaburkan garam NaCl atau CaCl2 di jalan raya yang membeku, umumnya pada cuaca dingin, bisa mencairkan es di jalanan. Karena dengan menambahkan NaCl atau CaCl2 dapat menurunkan titik beku air. Ibaratnya seperti ini, kalau di daerah Eropa biasanya pada musim salju jalanan itu penuh dengan salju atau es sehingga mobil-mobil tidak bisa lewat atau terhambat ya. Jadi diupayakan bagaimana untuk mencairkan es yang ada di jalan raya. Itu dengan cara menaburkan lewat pesawat, biasanya ditaburkan NaCl dan CaCl2 ke jalan raya. Logikanya begini, misalnya titik beku dari cuaca pada saat itu, misalnya titik bekunya itu dia membeku pada suhu 5 ya, membeku pada suhu 5. Dengan kita menaburkan NaCl, kita bikin min ya, karena di sana dingin misalnya. Dengan kita menaburkan NaCl dan CaCl2, dia nanti akan membeku, titik bekunya akan turun. Titik bekunya bisa menjadi misalnya min 9 ya. Sehingga pada suhu yang min 5, salju itu atau es di jalanan dia akan mencair. Karena membekunya dia akan pada suhu min 9, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang penurunan titik beku itu ternyata ya, tentu penurunan titik beku adalah ini titik beku pelarut ya, titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Boleh kamu pahami, namanya penurunan titik beku. Kita masukkan suatu zat ke dalam satu pelarut, titik bekunya turun. Tentu yang lebih tinggi adalah titik beku pelarutnya. Oke. Ternyata penurunan titik beku larutan itu sebanding dengan konsentrasi molalitas. Atau supaya dihasilkan suatu persamaan yang sama, penurunan titik beku sebanding dengan molalitas ya, dikali tetapan atau konstanta titik beku molal. Jadi Kf itu konstanta titik beku molal. Sekarang kita lihat contoh ya supaya lebih gampang ya. Sebanyak 620 gram etilen glikol dilarutkan dalam 200 gram. Jika tetapan titik beku molal airnya 1,86, ditanya penurunan titik beku larutan. Penurunan itu adalah delta TF. Ditanya titik beku larutan. Titik beku larutan berarti itu adalah TF-nya. Oke. Perlu kamu pahami di sini pelarutnya air ya. Kalau pelarutnya air berarti kamu harus tahu bahwa TF-nya, TF0-nya, titik beku pelarut air adalah 0 derajat Celcius ya. Sekarang coba kita kerjakan yang bagian A dulu. Penurunan titik beku sebanding dengan molalitas dikali Kf-nya. Oke, sekarang kita cari molalitas. Mencari molalitas adalah rumusnya, boleh kamu pakai rumus ini, gram terlarut dibagi mr kali 1000 per gram pelarut. Ya, gram pelarut. Oke, masukkan angkanya. Gram terlarut, ini terlarutnya 620, mr-nya 62 kali 1000, pelarutnya maksudnya ya 2000 gram air.
Sehingga ini hasilnya ini 10, ini 0,5. Sehingga hasilnya molalitasnya adalah 5. Oke, nah sekarang kita hitung delta TF-nya adalah M kali KF, M-nya tadi 5, KF-nya 1,86. Oke, berapa hasilnya ini? 5 dikali 1,86 adalah 9,3 derajat Celcius. Penurunannya sampai 9,3 ya. Nah, sehingga berapa titik beku dari larutannya? Larutan etilen glikolnya berapa? Tahu TF-nya adalah tentu TF0 dikurang delta TF ya. Nah, titik beku larutan TF0 airnya membeku pada suhu 0, penurunannya 9,3, sehingga titik beku larutan etilen glikol adalah min 9,3 derajat Celcius ya. Nah, jadi pada cuaca dingin mesinnya itu nggak membeku. Misalnya lah pada suhu min 8 nggak membeku lah pada suhu min 9. Karena titik beku dari larutan etilen glikol sudah menjadi min 9,3 ya. Oke, itu. Nah, kemudian Ibu kasih contoh satu lagi. Ya. Penurunan titik beku larutan urea yang 30%, MR-nya 60, KF-nya 1,8 adalah berapa? Jadi yang ditanya nih penurunan titik beku larutan urea ini, berarti yang ditanya adalah delta TF-nya. Nah, kamu udah tahu sama tadi rumusnya ya, bahwa mencari delta TF adalah sebanding dengan molalitas dikali KF-nya. Nah, yang perlu kamu pahami ini nih. Kalau dikatakan 30% berat ya, nah ini artinya bahwa ureanya itu ada 30 gram ya. Airnya itu 100 kurang 30, 70 gram ya, itu kamu pahami. Urea di sini adalah terlarut ya, terlarut, sementara airnya adalah pelarut. Nah, sekarang kita carilah molalitasnya ya. Mencari molalitas tadi rumusnya apa? Gram terlarut dibagi MR kali 1000 per gram pelarut. Oke, gram terlarutnya, ureanya tadi, ini terlarut ya, 30 dibagi MR urea 60, 1000 pelarutnya 70, sehingga hasilnya 30 dibagi 60 0,5, 1000 dibagi 70 itu 14,3. Jadi hasilnya nanti bisa kamu hitung, ini adalah 7,15. Itulah molalnya. Nah, sehingga berarti delta TF-nya ya, boleh kita lanjutkan ke sini saja. Delta TF adalah M dikali KF. Inilah M-nya 7,15 dikali KF-nya 1,8, sehingga penurunan titik bekunya adalah 12,87. Oke. Penurunannya jauh. Air membeku pada suhu 0. Ini berarti larutannya membeku pada suhu min 12,87. Oke ya, ini sifat koligatif penurunan titik beku ini masih untuk larutan non elektrolit. Tadi glukosa, sekarang urea itu masih sama-sama larutan non elektrolit. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat.
Semangat. Terima kasih.